Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, masih seputar tryout Akbar soal P3K tahun 2021. Nah teman-teman, seperti biasanya tryout ini terdiri atas beberapa part. Ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, dan soal bakat skolastik. Nah, tata cara tryout teman-teman dapat lihat di sini bahwa seperti biasanya teman-teman siapkan alat tulis teman-teman seperti pulpen dan kertas. Kemudian nanti ada soal 10 nomor. Saya akan membacakan soalnya dan teman-teman akan memilih jawaban yang benar. Waktu memilih jawaban sekitar 10 detik. Kemudian teman-teman hasil tryoutnya jangan lupa ya ditulis di kolom komentar, atau teman-teman bisa kirim langsung di grup Telegram, kita akan diskusi di sana. Contohnya seperti ini teman-teman, jumlah benar saya 8 dan jumlah salah saya 2. Oke, mari kita ke soal nomor 1. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa yang berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan, seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Waktu pengerjaan teman-teman dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Ya teman-teman, kalau mendapatkan soal seperti ini teman-teman, perlu teman-teman ketahui bagaimana teman-teman bertindak sebagai seorang guru yang profesional. Nah, untuk menjadi seorang guru profesional itu teman-teman sangat susah. Mari kita bahas di sini teman-teman. Nah, di antara kelima pilihan di sini teman-teman yang menggambarkan teman-teman seorang guru yang profesional adalah bagian A. Jadi, kita tidak perlu segan kepada kepala sekolah, kita harus objektif dalam memberikan nilai, dan kita harus berikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa. Kenapa bagian B, C, D salah? Karena ada kata mempertimbangkan rasa segan, sama dengan bagian C ada, ini juga bagian D ada. Oke, ketika kita mempertimbangkan rasa segan berarti itu kita tidak profesional. Artinya kita tidak menilai sesuatu secara objektif. Sama dengan bagian E. Oleh karena teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Baik, kita ke soal nomor 2. Ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. D. Mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Saya kira jelas sekali ya teman-teman jawaban yang benarnya. Mari kita bahas satu persatu. Dari pilihan A, opsi A ada kata membiarkan saja, ini sudah pasti salah ya teman-teman. Ini
arahnya negatif. Nah, ini ada kata mengajak, artinya kita mempunyai usaha sebagai guru agar siswa kita tidak terjerumus dalam pergaulan LGBT. Nah, kenapa bagian C kurang benar teman-teman? Karena selagi masalah tersebut sebagai guru kita masih bisa mengatasinya. Jadi kita tidak usah dulu melibatkan orang tua siswa, kecuali permasalahan itu sudah sifatnya sangat fatal sekali, seperti mungkin narkoba dan sebagainya. Nah, apalagi ini mengundang psikolog sama tadi. Jadi, apabila permasalahan dalam sekolah sebagai guru kita masih bisa mengatasinya, jadi kita tidak usah dulu melibatkan komponen sekolah yang lain seperti orang tua atau psikolog. Nah, apalagi di bagian E ada kata mengancam, ini udah pasti salah ya teman-teman. Maka tentu jawaban yang paling benar adalah bagian B, mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Mari kita ke soal nomor 3. Dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka. Dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar. Tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. D. Menguruskan BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membiarkan langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa urus melalui BPJS. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A, mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Ya, saya kira jelas ya teman-teman jawabannya di bagian A. Bagian B tidak benar karena ada kata datang dengan terpaksa. Ini kata kerjanya kurang tepat, dia arahnya ke negatif. C, menyarankan kepada pengurus RT, artinya teman-teman kita tidak profesional sebagai guru. Artinya kita melibatkan masalah ini kepada pengurus RT, padahal sebagai seorang guru yang profesional kita tidak usah melibatkan perasaan kita sendiri. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana siswa kita agar tertolong, bagaimana siswa kita agar berubah menjadi lebih baik. Makanya bagian C ini kurang tepat. Ini juga bagian D, kita terlalu jauh menguruskan BPJS secepatnya karena kita belum tentu tahu apakah dia punya BPJS atau tidak. Nah, ini sebenarnya benar teman-teman, tetapi kalau kita lihat di soalnya, ini opsi BPJS di soalnya tidak diterangkan, makanya ini masih kurang tepat. Ini juga membawa langsung anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui biaya BPJS. Ini juga masih kurang tepat. Oke. Ini D dan E ini teman-teman sebenarnya sudah benar ketika bagian A tidak ada. Tetapi ketika kita lihat seksama lagi bahwa memang bagian A lah yang paling benar di sini, mengajak teman-teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, nanti setelah itu teman-teman barulah kita berdiskusi kepada orang tua tersebut masalah biayanya, kemudian dan sebagainya. Nah, setelah itu barulah kita antarkan ke rumah sakit. Begitulah begitulah intinya teman-teman. Mari kita ke soal nomor 4. Pada obrolan ringan di ruangan guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar dan kurang beradab. Apa pendapat Anda? A.
Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. B. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak beradab. C. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi di proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. E. Menerima pandangan tersebut. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Oke, mari kita lihat bagian A teman-teman. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga. Nah ini kurang tepat teman-teman ya. Kita belum tahu pasti permasalahan di atas. Jadi sebelum mengambil kesimpulan kita harus bereksperimen dulu. Kita harus meneliti kasus tersebut apakah benar adanya atau tidak. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang yang tidak beradab. Nah ini juga kurang tepat. Menolak pandangan itu karena dalam banyak kasus ras yang diklaim keras dan kurang beradab itu terbukti lembut dan beradab. Nah ini juga belum tentu benar teman-teman karena belum ada eksperimen, belum ada fakta yang benar bahwa ras itu kurang baik lah dan sebagainya lah. Nah di soal teman-teman Anda dikatakan apa pendapat Anda. Nah tentu sebagai seorang guru yang profesional banyak hal yang menjadikan siswa tersebut kasar, kurang beradab. Salah satu misalnya adalah pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat. Jadi ras itu kita tidak perlu menjadikan ras sebagai suatu kesimpulan bahwa siswa tersebut kurang baik atau kurang beradab. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi, diantaranya ada pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat. Oleh karena itu teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian D. Mari kita ke soal selanjutnya. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, saya kira jelas sekali ya teman-teman jawabannya. Nah, soal di atas seperti ini teman-teman ingin mengajarkan kita bagaimana toleransi kepada siswa. Oleh karena itu, jawaban yang memungkinkan Anda mengenai pembelajaran toleransi adalah bagian A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam satu kelompok. Nah, oke, jadi jawaban B, C, D, dan E ini kurang tepat. Mari kita ke soal nomor 6. Anda menggantikan tugas seorang guru yang cuti hamil. Anda menilai RPP-nya itu masih kurang sistematis dan harus banyak direvisi. Namun pada waktu bersamaan, Anda ditugasi oleh kepala sekolah untuk merancang kegiatan kunjungan lapangan. Kelas 1, 2, dan 3 yang harus diselesaikan segera mungkin. Hal yang Anda lakukan selama menjadi pengganti guru tersebut adalah A. Bekerja semampunya saja, tidak merevisi RPP karena hanya pengganti sementara. B. Mencoba untuk memperbaiki sekilas saja RPP guru tersebut. D. C. Memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. D.
menyeimbangkan dua pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni memperbaiki RPP dan mengerjakan tugas kepala sekolah walaupun hasilnya belum maksimal. E. Berusaha mengerjakan kedua pekerjaan sebaik mungkin dengan mengatur jadwal memperbaiki RPP dan menyelesaikan rancangan kunjungan lapangan. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi saya kira jelas sekali ya teman-teman, jawabannya adalah E. Kenapa E teman-teman? Bagian A ada kata bekerja semampunya saja, ini negatif. Mencoba sama dengan ini. Memperbaiki RPP itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ya. Ketika di bagian C ini dia tidak memuat tentang tugas dari kepala sekolah, artinya dia hanya memuat RPP, makanya juga kurang tepat. Bagian D udah hampir benar, ada kata menyeimbangkan, tetapi teman-teman ada kata belum maksimal. Nah, inilah yang membuat bagian D kurang tepat. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah bagian E. Mari kita ke soal nomor selanjutnya, nomor 7. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi bagian E ini teman-teman sangat jelas sekali di sini. Ketika kita buka internet teman-teman, kita cari seorang guru ideal itu adalah memang guru ideal adalah guru yang melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Oleh karena itu, di antara kelima opsi ini, jawaban yang paling benar adalah bagian E. Ini yang lainnya ini teman-teman bukan tidak benar, tetapi kurang tepat. Ada jawaban yang paling benar, yakni bagian E. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan kepada anggota untuk meraih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Dan E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetisi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi untuk soal nomor 8 ini teman-teman, saya kira jelas sekali ya teman-teman. Ada pepatah mengatakan bahwa berikanlah tugas itu kepada ahlinya. Oleh karena itu teman-teman, jika diberi wewenang untuk membagi tugas, teman-teman membagi tugas kelompok, sebagai ketua teman-teman harus memperhatikan minat dan kompetisi oleh anggota kelompok sehingga pekerjaan itu dapat selesai dengan baik. Apalagi kalau pekerjaan itu teman-teman tempatkan sesuai dengan ahlinya. Baik, jadi A, B, C, D ini kurang tepat. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Teman-teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain, A. Cepat berubah pikiran. B.
membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. C. Selalu bertanya alasan ketika ada perbedaan karena cenderung takut salah. D. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. Dan E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Waktu pekerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai teman-teman, dan jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi sama dengan nomor 9, saya kira juga sangat jelas sekali jawabannya teman-teman. Ini ada kata dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi teman-teman harus mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Ini yang paling benar. Cepat berubah pikiran, nah ini negatif. Membutuhkan waktu lama juga negatif. Selalu bertanya alasan sama ini. Suka memberi masukan secara langsung juga kurang tepat. Jawaban yang paling benar adalah bagian E. Mari kita ke soal nomor terakhir, nomor 10. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. E. Melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang paling benar adalah bagian A. Jadi ketika ada siswa mengalami masalah tersebut, teman-teman harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan peserta didik. Yang paling utama itu adalah menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia semaksimal teman-teman sendiri. Oleh karena teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian A. B, C, D, dan E ini kurang tepat. Oke, baik teman-teman, inilah dia 10 nomor try out untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman nonton tryout kami yang lainnya, ada di playlistnya. Terima kasih dan semoga teman-teman lulus P3K di tahun ini, di tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.